Perkenalkan, nama saya Aditya Ananda Ramadhani dengan NIM 193030503072. Di sini saya akan melakukan video demonstrasi pengerjaan lab, yaitu penelitian lalu lintas HTTP dan HTTPS menggunakan Wireshark. Pengerjaan video demonstrasi lab ini dilakukan untuk memenuhi tugas UAS dari kelas keamanan jaringan B. Untuk pengerjaan lab ini dibutuhkan CyberOps Workstation VM dan juga koneksi internet. Pada bagian pertama akan dilakukan penangkapan dan juga melihat lalu lintas dari HTTP. Pada bagian ini akan menggunakan perintah tcpdump untuk menangkap konten lalu lintas HTTP. Perintah itu digunakan untuk menyimpan lalu lintas ke paket capture file atau PCAP. Rekaman ini akan dianalisis menggunakan aplikasi yang dapat membaca PCAP file. Salah satunya adalah Wireshark. Langkah pertama yang dilakukan adalah menjalankan virtual machine dan melakukan login. Saat menjalankan CyberOps Workstation VM, masukkan kredensial dari VM tersebut, yaitu username-nya analis dan passwordnya adalah CyberOps. Masuk ke virtual machine dan masukkan password, yaitu CyberOps. Tekan login, kemudian selanjutnya pada step kedua, buka terminal dan jalankan tcpdump. Pada bagian ini kita akan membuka terminal, dan memasukkan perintah IP address. Kemudian akan muncul list dari interface dan juga IP address berdasarkan perintah dari IP address tersebut. Selanjutnya, masukkan perintah sudo tcp dump -i kemudian np0s3 sebagai interface-nya dan S0 sebagai panjang capture-nya atau panjang dari setiap rekaman setiap paket. Kemudian W untuk menuliskan file tersebut ke dalam format HTTP dump dengan file extension adalah PCAP. Kemudian tekan enter dan masukkan password CyberOps. Dan perintah tcpdump pun akan dijalankan dan akan merekam aktivitas lalu lintas jaringan dari interface nfp0s3. Perintah i sendiri digunakan untuk melakukan secara spesifik interface yang ingin direkam, yaitu enp0s3. Kemudian perintah s digunakan sebagai menentukan secara spesifik panjang dari rekaman tiap paketnya. Kemudian perintah W digunakan sebagai perintah untuk menuliskan hasil dari perintah tcpdump ke dalam bentuk file. Bentuk file yang ditentukan yaitu adalah PCAP sebagai pengaman untuk operasi sistem dan aplikasi agar dapat dibaca file tersebut. Seluruh rekaman tersebut
yaitu rekaman dari lalu lintas jaringan, akan disimpan ke dalam file HTTP dump yang ekstensi file adalah PCAP ke dalam direktori home. Setelah itu kita akan membuka browser. Pada bagian launch bar dari browser tersebut, navigasikan ke halaman http://altoromutual.com/login.jsp. Kemudian masukkan username yaitu admin dan passwordnya adalah admin. Kemudian tekan login. Setelah itu tutup browser dan kembali ke terminal. Dan tekan Ctrl C untuk melakukan stop terhadap penangkapan paket lalu lintas jaringan. Setelah itu pada step yang ketiga adalah membuka atau melihat hasil yang ditangkap dari lalu lintas HTTP. Pada perintah TCP dump yang dilakukan pada langkah sebelumnya menghasilkan output yang bernama http dump PCAP. File ini disimpan di home directory dari user analyst. Kita close terminal ini, kemudian kita buka file manager yang berada di desktop. Kemudian kita cari home folder yang berada di user analyst. Setelah itu tekan double klik atau tekan 2 kali terhadap file yang kita capture, yaitu http dump.pcap. Kemudian akan muncul aplikasi Wireshark. Kemudian pada bagian filter kita masukkan filter yaitu HTTP. Kemudian tekan apply. Kemudian kita cari pada pesan HTTP ini yaitu pesan post. Kemudian pada bagian pesan post yang ditampilkan, klik HTML form URL encode application /x /www/form URL encode section. Kita klik. Kemudian akan muncul 3 informasi, yaitu user ID yaitu admin dan juga password yaitu admin. Kemudian kita lakukan close. Selanjutnya ke bagian kedua, yaitu melakukan penangkapan dan juga melihat lalu lintas dari HTTPS. Pada bagian ini kita akan menggunakan TCP dump
yang merupakan perintah dari Linux Workstation untuk menangkap lalu lintas dari HTTPS. Setelah menjalankan TCP/DUMP, kita akan menghasilkan lalu lintas HTTP sambil menjalankan TCP/DUMP yang merekam konten lalu lintas dari jaringan. Setelah melakukan proses perekaman, maka akan dilakukan analisa menggunakan aplikasi Wireshark. Pada langkah pertama adalah menjalankan TCP/DUMP di terminal. Kemudian kita buka terminal. Kita masukkan perintah sudo TCP/DUMP -i np 0s3 -s -w https dump.pcap kemudian tekan enter dan masukkan password seperti sebelumnya, yaitu CyberOps. Kemudian perintah tersebut akan dijalankan, yaitu melakukan perekaman lalu lintas jaringan di interface NP0S3 dan akan merekam seluruh lalu lintas jaringan tersebut dan disimpan ke dalam file https dump.pcap yang berada di direktori home yang berada di user analyst. Kemudian selanjutnya kita buka browser. Pada bagian launchbar kita navigasikan ke website www.netcat. Kemudian lakukan proses login. Masukkan email ke dalam bagian email yang ada pada website seperti berikut ini, kemudian tekan next. Kemudian masukkan password ke bagian password yang ada pada website. Setelah masuk, maka kita akan keluar dari browser, kemudian menuju ke terminal, kemudian menekan Ctrl+C untuk melakukan penghentian penangkapan paket atau packet capture. Selanjutnya, pada step kedua, buka hasil dari file yang ditangkap dari HTTPS. Pada bagian analisis, kemudian buka HTTPS dump yang tadi kita lakukan, klik 2 kali. Setelah terbuka aplikasi Wireshark, kita masukkan pada filter yaitu TCP port sama dengan 2 kali 443, kemudian tekan apply. Kemudian pada pesan HTTPS ini kita cari pesan application data. Ini salah satunya. Kemudian bisa kita lihat pada bagian bawah dari pesan application data, yaitu terdapat transport
layer security. Sedangkan pada HTTP hanya terdapat HTML from URL encode application/x-www-form-URL encode. Hal ini membuktikan bahwa HTTPS melakukan proses pengamanan pada saat pertukaran data dengan menggunakan enkripsi. Setelah itu, kita lihat dengan menekan transport layer security. Bisa kita lihat bahwa pada pesan enkripsi ini, yaitu pada bagian encryption application data, bisa kita lihat bahwa file tersebut tidak dapat kita baca atau kita mengerti karena file tersebut sudah dilakukan enkripsi. Kemudian masuk ke bagian pertanyaan refleksi. Pada nomor 1, apa kelebihan dari menggunakan HTTPS dibandingkan HTTP? Kelebihan menggunakan HTTPS adalah terdapat enkripsi yang menggunakan algoritma matematika. Algoritma ini akan menyembunyikan hasil atau arti sebenarnya dari pertukaran data tersebut. Dengan adanya enkripsi ini, maka bisa dijadikan sebagai pelindung dari pertukaran data antara dua alat komunikasi tersebut. Kemudian, ke pertanyaan kedua, apakah seluruh website yang menggunakan HTTPS dapat kita percaya? Jawabannya adalah tidak, karena meskipun itu HTTP ataupun HTTPS, sebaiknya yang direkomendasikan pada saat pertukaran data adalah website yang bisa kita percaya, karena meskipun menggunakan HTTPS bukan berarti itu dapat kita percaya atau sebuah situs tersebut dapat kita percaya, karena bisa jadi HTTPS tersebut digunakan untuk menyembunyikan aktivitas yang mereka lakukan seperti misalnya hacking dan sebagainya. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.